Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang deret homolog alkana. Deret homolog alkana sendiri merupakan deret yang menyatakan kesamaan dari senyawa-senyawa alkana. Misal, kita tahu yang pertama, rumus umum alkana adalah CnH2n, di mana N merupakan jumlah atom C gitu. Misal kita punya C-nya itu 1, berarti N-nya sama dengan 1. Tadi ya, Cn berarti C-nya 1 hanya 2 kali N ditambah 2 gitu. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 hanya adalah 2 kali 1 ditambah 2 gitu, sama dengan 4 gitu, jadinya CH4. Nah, sedangkan kalau C-nya ada 2, berarti kan N-nya 2, berarti C2 hanya adalah 2 dikali 2 ditambah dengan 2, sama dengan C2 hanya ada 6 gitu. Nih, kita lihat CH4, C2H6 gitu. Misal ada C berapa lagi? C8. C8. Mana pulpennya? Nah, C8. Berarti N-nya sama dengan 8. Berarti C8 hanya sama dengan 2 dikali N. N-nya ada 8 ditambah dengan 2 sama dengan C8H. 2 kali 8, 16 ditambah 2, 18 gitu. Nih, C8H 18 gitu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki pembeda CH2. Artinya, setiap penambahan 1 atom karbon itu menambah C1 hanya sebanyak 2 dari jumlah atom C yang sebelumnya. Misal, dari C1, C-nya kan 1 nih. Kalau C1 berarti hanya ada 4. C1 berarti CH4. C2 berarti nambah C1, C-nya 1 jadi 2, hanya nambah 2, dari 4 menjadi 6 gitu. Misal yang ke C3. Sebelumnya kan 2, nambah 1 C jadi 3, hanya nambah 2, dari 6 jadi 8 gitu maksudnya. Selanjutnya, ini kita lihat ya nih, jumlah atom C dari 1 ke 10, kita lihat titik leburnya ini semakin lama semakin besar ya. Begitu pula dengan titik didihnya nih, semakin lama memiliki titik didih semakin besar gitu. Sama seperti poin ini, semakin besar atom C, titik lebur dan titik didihnya akan semakin tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena semakin panjang atom karbon, berarti MR-nya juga akan semakin besar ya. Massa atom relatifnya juga akan semakin besar, maka luas permukaan bidang sentuhnya itu akan semakin besar pula. Nah, kalau misalkan bidang sentuhnya semakin besar, maka gaya tarik-menarik antar molekul si alkana ini akan semakin besar. Ini yang menyebabkan titik didih dan titik leburnya juga akan tinggi gitu, semakin panjang semakin tinggi, karena dibutuhkan energi yang lebih besar gitu, karena tarikan antar molekulnya itu sangat besar gitu, karena luas permukaan bidang sentuhnya tadi dia besar gitu. Nah, untuk massa jenisnya kita lihat dia juga semakin tinggi kan ya, semakin besar. Ini kan karena penambahan jumlah atom C dan H berarti menambah juga massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif itu kan berkaitan dengan massa dari si atom itu sendiri. Nah, massa itu kan berbanding lurus dengan massa jenis gitu. Jadi semakin besar massanya, maka massa jenisnya juga akan semakin besar gitu. Yang poin kedua, semakin banyak cabang, titik lebur dan titik didihnya akan semakin rendah. Gitu. Jadi kebalikan, kalau misalkan dia rantainya lurus aja nih, dia titik didihnya akan semakin tinggi.
Beda halnya dengan jumlah atom yang sama, tetapi dia punya cabang. Misal kita punya 5 atom C, tetapi satunya lagi jadi cabang. Gitu. Nah, ini yang pertama nih, dibanding yang kedua, titik didihnya maka dia akan semakin rendah karena adanya cabang gitu. Selain adanya cabang, dia juga rantai utamanya kan semakin pendek ya. Berarti luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin kecil juga dibanding dengan yang rantai lurus gitu. Jadi untuk jumlah atom yang sama tetapi strukturnya berbeda, yaitu ada penambahan cabang, ada cabang di strukturnya, berarti titik didihnya akan semakin rendah gitu. Tapi dengan jumlah atom yang lebih banyak dan lurus ya ingatnya, dan lurus, dia titik didihnya akan semakin tinggi gitu. Untuk wujud C1 sampai C4 dia bentuknya gas gitu. Wujud ini kan bisa dilihat di suhu ruang ya, suhu ruang kita biasa. Dari 25 derajat Celcius, sekitar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius gitu. Nah, pada suhu kamar nih, suhu ruang, si metana, etana, propana, butana, dia bentuknya sebagai gas gitu. Karena kita lihat titik didihnya dia aja di bawah 0 derajat, sedangkan suhu ruang, suhu kamar kan 25 derajat Celcius ya. Berarti pada saat 25 si C1 sampai C4 ini bentuknya sudah menjadi gas gitu. Nah, sedangkan untuk C5 dan seterusnya dia bentuknya adalah cair gitu.